Kita langsung ke Kang Luki Hakim. Kang Luki Hakim, seperti tadi kata Bang Teddy, kalau memang ada permasalahan di internal sebagai seorang pejabat, harusnya kan ya ikuti saja proses yang ada. Jangan malah diumbar di media sosial, kemudian jadi opini publik yang berkembang liar lah itu. Respon Anda, Bang? Iya, jadi mungkin Bapak yang satu itu tadi kurang up to date, kurang update tentang kasus saya. Sebenarnya ini kasus yang berbeda. Jadi kasus saya ini bukan kasus yang tiba-tiba diumbar di media sosial. Jadi ini sudah dirapatkan di interpelasi sebelumnya, sudah dirapatkan dengar pendapat dengan DPRD, dan ketika saya memutuskan untuk mundur, yang mana itu adalah hak saya dengan alasan tertentu, maka rakyat punya hak untuk mengetahui. Ini kan keterbukaan publik, bahwa seorang pejabat yang dipilih secara terbuka oleh publik ketika mengundurkan diri, maka harus diumumkan kan gitu, baik itu secara formal melalui DPRD ataupun media mendatangi saya dan meminta keterangan. Saya rasa seperti itu sih. Atas nama keterbukaan publik, Bang, sudah terjawab? Ya, itu kan ada aturannya, ada undang-undangnya. Faktanya bahwa gubernur juga baru tahu gitu, nggak ada komunikasi dengan gubernur. Kita nggak bicara hal yang lain lah, kita bicara aturan ya. Tapi sangat disayangkan waktunya sangat terbatas. Kita lagi membahas hal yang lain. Oke. Nggak, jadi gini aja. Singkatnya, Bang. Ya, Mas, singkat, Bang. Mas siapa tadi Kang namanya? Luki Hakim. Oh, saya baru tahu. Ternyata secara aturan ya secara aturan, ya saya juga nggak tahu dia artis, baru tahu tadi. Itu jelas bahwa kewenangan gubernur itu kan ada permasalahan di bawah dan segala macam. Itu kan beliau yang ini. Nah, faktanya Pak Gubernur Ridwan Kamil pun nggak mengetahui dan komunikasi pun tidak ada. Itu fakta. Kita bicara aturan main aja. Tapi udahlah, kita kan lagi bicara mengenai hal yang lain. Kita nanti buka floor aja, Mas yang tadi ya. Kita nanti bicara hal yang ini. Kita berikan kesempatan yang sama, singkat saja, Kang Luki. Iya, jadi sebenarnya yang terjadi di Indramayu itu adalah masalah Indramayu karena Undang-Undang Otonomi Daerah, bupati itu memiliki hak otonomi tertentu, yang mana gubernur itu sebagai pengayom perpanjangan dari pemerintahan pusat. Jadi permasalahan Indramayu sudah selesai di tataran Indramayu itu sendiri. Ada interpelasi, ada rapat dengar pendapat, dan tentu saja itu sudah final. Lalu ketika proses pengunduran diri, surat itu dikirim kepada DPRD, kepada gubernur, dan kepada Kemendagri. Nah, kalau masalah Pak Ridwan Kamil baru tahu ya karena setelah tahu dari suratnya saya kirim kan seperti itu. Baik, Kang Luki, tapi Kang. singkat saja. Tadi seperti pesan Bang Saidi dulu bahwa kalau memang ingin menjadi ASN, ingin menjadi penyelenggara negara, ya harus siap tidak hidup hedon, tidak flexing, tidak mempamer kemewahan. Pesan dari Kang Luki mungkin? Iya, tentu ada asas kepatutan, artinya asas kepatutan rasa tepos liro ataupun berempati kepada nuansa masyarakat di tempat orang itu menjabat. Jadi bukan berarti karena memang ini didapatkan dengan sah ataupun tidak melanggar aturan, tapi tidak memperhatikan nuansa hati masyarakat. Jadi saya rasa sebagai pejabat publik memang harus stuck sama itu, harus stick sama itu gitu. Jadi memang ya harus mengubah behaviornya, mengubah tata keramanya, mengubah pola postingan di media sosialnya pun seperti itu. Ya, Bang baiklah. Nah, Ingin menambahkan, Bang? Sepertinya ingin menanggapi ini. Ingin menambahkan? enggak, saya cuma mau nanya. Oke. Kayaknya sudah tidak sabar. Bang Saidi. Nanya aja, Cuma mau nanya Mas ya. yang tadi itu. Sesuai topik ya, Bang? Mas Ya. yang tadi itu dia mau nyalek nggak atau mau ikut pilkada nggak nanti? Itu out Oke, of dijawab topic nanti itu, ya, Bang. Bang ya. Di Terima luar kasih. topik itu, Bang. Bang Saidi dulu. Saya lebih penting sih, sekali terus terang, malam ini saya happy. Karena publik sedang Sekali lagi ya. sensitif terhadap gaya hedonis pejabat. Itu happy saya. Saya ini bekas pejabat, 32 tahun. Jadi, kenapa? Nah, saya begini ya, ke depan, nah, tadi dari segi hukum, saya dari segi pergaulan deh. Saya minta itu protokol itu, ngiung-ngiung itu nggak boleh ada lagi di jalan deh. Di Jakarta itu hanya presiden. Dan saya berharap polisi di jalan itu berhentilah menawarkan ngiung-ngiung. Itu juga, karena itu mengganggu semua. Nah, saya siapapun jangan dikait-kaitkan. Bukan, saya enggak. Boleh pakai mic, Bang Boni boleh pakai mic, Bang Boni. Kembalilah ke Pak kayak dulu. Isengnya aku Bang Said. Kali aja tahu kan, zaman Pak Anies ngeong-ngeong kayak itu kalau gubernur lewat ya kan.
Ya bukan nanya, kan nggak ada urusan. Bang Said dilanjutkan. Nggak ada urusan Silakan, sama Bang Said. Pilpres loh. Yang jelas Tidak ada hubungannya. zaman Jokowi banyak sekali ngiung-ngiung itulah. Ya. Ya dia bukan, zaman Iya. Jokowi banyak sekali ngiung-ngiung itu. Bukan Pak Jokowi. Bukan, saya menyatakan zaman Jokowi banyak ngiung-ngiung gitu kan. Nah, memberhentikan ngiung-ngiung saja kok nggak bisa. Oke. Yang kedua, itu protokol di bandara kurangi. Protokol untuk ibu-ibu, temannya ibu pejabat aja kalau mau berangkat pakai protokolnya. Ya tadi Mas Boni saya bilang kalau ada acara ibu-ibu BUMN itu protokol 3 kali lipat protokol BUMN di bandara untuk ngurus ibu-ibu. Ya, nah ini kurangi semua. Jadi beginilah, persempit ruang pejabat untuk menunjukkan sikap hedonismenya. Dan merasa istimewa. Di tempat nikahan jangan hentikanlah pengumuman terus. Selamat datang Bapak ini, Ibu ini. Menghormati silakan tamu kami undangan, berfoto. Bang Said, menghormati tamu undangan, Bang, pejabat, Bukan, Bang. dia kan menghormati tamu. Apa bedanya tamu Said Didu dengan dia? Oke, kalau tamu bedakan ya udah nggak usah undang Said Didu juga dong. Bukan saya. Jadi kita yang tidak pernah lewat VIP bisa menunggu 1 jam hanya foto hedonis para pejabat. Kurangi itu. Di rakyat juga pesta pernikahan di Pak kampus Said, sedikit. Ya. saya pernah dapat cerita. Jadi suatu kesempatan kami pernah ngobrol santai dengan beberapa senior, termasuk di situ ada Pak Ketua KPK. Ceritalah beliau pernah bertanya kepada para kepala daerah dalam sebuah pertemuan, angkat tangan siapa di sini yang proses pilkadanya tidak didanai oleh donatur. Tidak ada yang angkat tangan. Oke. Artinya bahwa semua didanai oleh donatur. Bayangkan kalau kepala daerah kita dimodali oleh orang, katakan pengusaha, dan kemudian menjadi gubernur, bupati, wali kota. Kita bagaimana menjamin bahwa dia tidak akan korupsi atau tidak akan menjadikan kekuasaan sebagai alat untuk komersialisasi dan melahirkan konglomerat-konglomerat baru dan memperkaya yang lama. Lalu gaya hidup tadi itu terus subur kan kayak gitu. Gaya hidup mewah itu. Saya begini sih, saya bilang sederhana lah. Kalau Anda mau hedonis, mau kaya raya, tampil dengan seluruh gaya Anda, maka janganlah jadi pejabat. Itu saja. Kalau Anda mau jadi pejabat, maka jadilah sama dengan rakyat biasa. Itu pilihan hidup kok. Jangan. Itu saran lah, itu Ya, saran. betul. Jadi Iya, maksudnya artinya bukan sebuah Enggak, keharusan, itu saran. Sebetulnya gini, secara teoretis itu kan sebetulnya dia lebih kepada batin sebetulnya, pada prinsip batin. Artinya bukan hal yang formalistik. Saya kira poin Pak Said ini bagus. Kita sepakat juga. Kita berikan. Cuma begini, yang perlu itu harus lebih dalam lagi, maksud saya itu bukan pada tampilan luar saja. Karena begini Pak Said, misalnya ada menteri yang memang dasarnya pengusaha kaya raya. Pasti dia kemana-mana dengan mobil mewah dan juga ini ya toh. Begitu juga ada bupati yang dasarnya orang kaya. Ya. Nah artinya bukan lebih pada penampilan, tapi lebih kepada ketepatan konteks bersikap. Ketepatan konteks ya, Bang Boni. Ketepatan konteks Siap. dia menampilkan barang, ketepatan konteks dia berkata-kata, Pak kan Abdullah. begitu. Karena ada tanggung jawab moral di dalam jabatan yang melekat dalam dirinya. Nah ini Bang poin Boni, yang kita berikan bagus dari kesempatan Pak juga Said. untuk Pak Abdullah ya. Jadi saya Ya. ini.